Sahabat sekalian, sore hari ini kita punya tamu yang super istimewa. Super istimewa tamu kita sore hari ini. Yang pertama adalah Kang Aang. Kayak Mario Teguh, super. Oke, selamat sore Mas Malik. Kang Aang, apa kabar Kang Aang? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Kang Aang ini namanya Ali Kohar, tetapi terkenal dengan Kang Aang. Beliau seorang kiai, pendiri dan pengasuh pesantren yang sangat keren, tetapi karena beliau sahabat saya, jadi saya panggilnya Kang. Saya nggak enak kalau panggil kiai kayak gimana gitu. Selain itu, saya harus menceritakan karena ini sahabat Malik, jadi di mana saya bersahabat dengan Kang Aang ini harus saya ceritakan. Pertemuan saya dengan Kang Aang sebenarnya mula-mula di Wahid Institute, tapi nggak seberapa ngeh kita hanya saling lihat aja. Lalu kemudian saya bekerja di Surya Institute bersama Profesor Yohanes Surya. Nah, Kang Aang japri saya lewat Facebook, kita inbox segala macam, bertukar gagasan. Ternyata Kang Aang ternyata adalah kakak kelas saya satu pesantren, saudara-saudara. Tapi karena sama-sama nakalnya jadi nggak pernah ketemu di pondok. Padahal periodenya sama juga. Kalau sibuk di luar gitu. Nah, itu Kang Aang. Beliau adalah pengasuh pesantren Inggris As-Salam, terkenal sebagai pesantren Inggris As-Salam. Mengapa? Karena anak-anak di pesantren Inggris itu berbicara bahasa Inggris dan sangat terampil. Dan pesantren itu juga direcognize oleh beberapa kedutaan, termasuk kedutaan negara-negara berbahasa Inggris seperti British Embassy, Australian Embassy, American Embassy. Mereka biasanya entah dari mana datangnya informasi, mereka datang ke pesantren Kang Aang untuk ngajak anak-anak belajar dan volunteer silih berganti, volunteer berbahasa Inggris datang dan pergi dari pesantren Kang Aang. Ini Kang Aang. Lalu tamu yang kedua yang nggak kalah kerennya, yang menjadi harapan bangsa. Waduh. Ini adalah Mbak Muyas Saroh Hafidzoh. Nah, Mbak Muyas ini sahabat-sahabat sekalian, beliau adalah novelis. Jadi kalau saya tanya Mbak Muyas ini dikenal sebagai apa? Enaknya saya kenalkan sebagai apa ya? Oh, novelis Hilda aja gitu. Jadi, nah sebenarnya Mbak Muyas melakukan banyak sekali hal. Mengapa saya bilang Ramadan ini edisi spesial anak muda di jalur pendidikan Islam? Karena Mbak Muyas ini walaupun wajahnya masih muda banget begitu, itu pernah kepala sekolah juga gitu. Kepala sekolah, ngajar, guru, dan yang nggak kalah kerennya adalah Mbak Muyas memasukkan gagasan-gagasan Islam progresif di dalam novel Hilda. Jadi kalau tidak hanya novel Hilda, tetapi juga beberapa cerpen Mbak Muyas. Benar Mbak Muyas ya? Ya, seperti itu. Saya malu. Ya, begitulah kalau orang tahu itu banyak malunya. Malu-maluin. Nggak ada apa-apanya, tapi agak nggak tahu malu. Oke, seperti yang lain juga saya harus bercerita bagaimana saya berkawan dengan Mbak Muyas. Karena ini rubriknya adalah sahabat Malik tetap kawan Malik. Saya kenal Mbak Muyas pertama itu gaya sekali di sebuah event South Coast di Australia. Nah, untuk mendapatkan itu saya butuh waktu berpuluh tahun, kira-kira usia saya hampir 40 tahun dan Mbak Muyas masih muda sekali. Keren kan? Gitu. Keren kan Mbak Muyas? Waktu itu Mbak Muyas South Coast pemimpin muda Islam something lah gitu. Untuk waktu itu kita South Coast di Deakin University, Mbak Muyas di Melbourne, saya di Canberra, tapi ada satu sesi di mana kita bertemu di Sydney. Nah, itu saya berkenalan dengan Mbak Muyas. Selanjutnya saya mengikuti blog Fatayat, berkenalan dengan kawan-kawan Fatayat dan sebagainya. Jadi kita berkawan, Mbak Muyas dan Kang Aang. Nah, sekarang saya ke Kang Aang lagi. Pertama Kang Aang cerita dulu Kang,
pesantren Kang Aang ini gimana sih gitu. Ini tuh pesantren apa tempat main gitu. Kenapa anak-anaknya banyak main? Tapi kalau tempat main kenapa banyak ngajinya? Bosen nggak orang main diajak ngaji gitu? Coba ceritain Kang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sama Mas Malik. Ini saya ingin memulai dari mana ya? Yang pasti ini hal yang pertama ini saya jadi narasumber untuk jadi pembicara. Beberapa teman-teman saya langsung kaget luar biasa melihat brosur itu. Saya akhirnya menjawab apa adanya. Saya bilang, Mas Malik ini ya berkali-kali saya minta jadi narasumber. Gitu dia minta sekali saja dulu, aduh saya benar sangat sulit saya untuk menolak. Dan banyak sekali orang memang tidak kenal saya, teman-teman yang tahu tuh pun tahu saya orang yang nggak pernah jadi narasumber karena memang nggak bisa karena memang nggak ada ilmunya Kang, jadi nggak punya apa-apa itu awalnya, dan karena tidak punya ilmunya pun saya sangat tidak layak dipanggil kiai dan saya memang bukan kiai. Sehingga pesantren ini sebetulnya ini sebutan orang-orang di sekitar. Kami menamai ini sebagai keluarga saja atau komunitas. Awalnya saya kasih nama ini kayak apa ya, kampus kehidupan lah. Jadi sebuah tempat belajar buat siapapun tentang hidup. Siapapun orang dari segala usia, dari bayi sampai manula. Ayo kita bareng-bareng di sini bermain tentang kehidupan dan yang lainnya. Tapi banyak orang akhirnya menyebut ini pesantren karena beberapa orang tua lebih nyaman anaknya ada di pesantren. Saya bilang ini bukan pesantren. Kalau pesantren ada kiai. Di sini hanya tempat bermain yang tadi Mas Malik sampaikan. Ya akhirnya ya sudah deh, terserah orang-orang sebut apa. Akhirnya sebut juga dengan istilah pesantren, lebih aman mereka naruh anaknya di pesantren. Tapi karena lagi-lagi saya nggak punya ilmu untuk menjadi seorang kiai. Ampun, orang-orang tawadhu semua ini kawan-kawan saya ini. Berat. Nah, namanya akhirnya jadi nama pesantren Inggris. Saya pikir pesantren Inggris ini sebetulnya menyelamatkan saya yang tidak pantas jadi kiai dengan ilmu agama yang banyak. Nah, pesantren Inggris akhirnya saya pikir oke lah, kalau pesantren Inggris saya nggak apa-apa, saya pikir gitu kan, menyelamatkan saya, berarti saya memang bukan kiai sampai saat ini. Oke, jadi itu untuk awal kenapa ada pesantren Inggris gitu, Kang Malik. Oke. Kang Aang ini orang tawadhu seperti saya bilang, kalau saya nggak sentil nanti nggak keluar itu isinya. Jadi pesantren Inggris ini adalah pesantren yang sangat ramah terhadap anak-anak yang sebelumnya tidak punya kesempatan sekolah. Jadi anak-anak yang benar-benar nggak punya kesempatan sekolah, lalu di pesantren Inggris mereka bisa sekolah dengan ala-ala pesantren Inggris. Nanti Kang Aang bisa cerita sekolah ala pesantren Inggris itu kayak apa, yang akhirnya anak-anaknya juga bisa catch up, bisa ikut ujian dengan sekolah di tetangganya, dan ternyata menjadi lulusan terbaik di sekolah yang hanya ikut ujian doang itu tadi. Nah, oke, saya sekarang ke Mbak Muyas. Mbak Muyas, cerita sedikit Mbak. Dimulai dari Hilda saja deh ceritanya. Gimana Hilda? Gimana Pak? Ya, cerita dari Hilda. Hilda ini siapa kalau orang nanya? Hilda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah gabung, terima kasih. Dan salam kenal buat Pak Yai Aang. Tadi katanya nggak pantas jadi kiai, tapi menurut saya kalau udah jadi pengasuh pesantren ya kiai, Pak. Enggak, itu fitnah itu Mas Malik gitu. Saya sampai saat ini nggak pernah ikhlas Mbak dipanggil kiai. Jadi maaf, panggil Aang saja itu. Oke, terima kasih. Salam kenal nggih Pak Aang. Iya Pak, Mas Malik apa Pak Malik ini katanya nggak terima ditinggal. Jadi Hilda ini sebenarnya keresahan saya gitu ya. Jadi awal kali menulis Hilda itu ketika
latar belakangnya tuh saya punya teman, dan teman itu punya siswa yang mengalami kekerasan seksual. Kemudian udah kelas 3 gitu SMK, mau lulus, tapi karena istilahnya karena dia hamil di luar nikah, akhirnya sekolahan ini memutus pihak, yaitu mengeluarkan siswa ini. Sedangkan pelakunya yang diduga masih sama dengan siswi ini, alias di luar sekolahan gitu, itu tidak dikeluarin, jadi ya bisa sekolah gitu. Nah dari situ kemudian ada keresahan gitu, ingin sekali kampanye tentang anti kekerasan seksual terhadap perempuan, yang selama ini saya banyak belajar dari Rahima, dari Bu Badala, dari Pak Yai Fakih, Bu Nur Rofiah, dan yang lain-lain, Buya Husein gitu. Saya ingin menyampaikan isu ini kepada banyak orang, tapi dengan cara berbeda. Kalau mungkin buku-buku teori-teori seperti Qiraah Mubadalah punyanya Pak Fakih sendiri yang tebalnya sekian ratus, kemudian berat, mungkin itu bagi teman-teman yang tidak terlalu tertarik isu gender, itu mungkin masih kurang tertarik membaca buku setebal itu dan teoritis banget. Nah, saya tuh berpikir gimana caranya mengkampanyekan ini dengan cara berbeda, sehingga orang-orang yang tidak concern gender atau perempuan-perempuan yang ya itu tadi tidak terlalu concern dengan gender tetap bisa membaca dan tanpa disadari membangun perspektif gitu. Nah akhirnya saya memilih sastra untuk membangun perspektif itu. Dan mungkin kalau kita tahu zaman dulu sastrawan-sastrawan dulu juga banyak sekali nilai-nilai kritik yang ada dalam karya sastranya, seperti Nafis dan sebagainya lah. Itu kan banyak sekali, kental sekali sastra kritik yang disampaikan melalui sastra, dan tidak terasa pembaca-pembaca itu akan terbangun perspektif. Nah, akhirnya jadilah gitu. Wow, seru ya. Jadi saya itu kagum kalau ada orang yang paham dengan wacana-wacana kontemporer gitu. Ini lebih keren lagi, membangun wacana kontemporer dengan keterampilan bersastra. Jadi ada dual track berjalan bersama-sama. Gimana Mbak Muyas mengkolaborasikan itu? Gitu. Bingung saya. Iya Mas. Jadi mungkin gampang-gampang mudah ya, gampang-gampang susah. Jadi dulu awalnya saya sebelum kuliah itu memang suka sekali dengan bacaan-bacaan fiksi, pokoknya novel, kemudian komik, puisi dan sebagainya itu konsumsi. Terus kemudian mencoba nulis, tapi ya namanya masih belajar, jadi ya pokoknya hanya latihan aja. Kemudian ketika aliyah berkesempatan ikut pelatihan. Halo, mungkin ada masalah dengan koneksi ya, Bang Muyas ya. Oke, saya ke Kang Aang dulu. Bang Muyas sedang ada masalah dengan koneksi internet, sepertinya. Inspirasinya, oke, Kang Aang ceritakan dulu sekarang ini seperti apa kondisinya, ada berapa anak-anak yang belajar, cara belajarnya bagaimana, lokasinya di mana, gitu. Yang orang suka dari Assalam apa, coba? Mulai dari mana nih? Jadi banyak hal yang sangat diuntungkan keberadaan kami. Jadi pertama, lokasi kami berada di daerah wisata lah, jalur puncak. Siapa yang nggak ada orang yang bosan untuk ke puncak lah, walaupun bermacet-macetan. Jadi kami ada di Gunung Gelis, Kecamatan Megamendung, di jalur puncak. Jadi sebelum naik ke puncak ada arah ke kiri Gadok, itu naik ke Gunung Gelis. Jadi tempatnya sangat-sangat asik. Dan ini banyak orang
keluar dari puncak mana mampir ke kami. Jadi kami sangat diuntungkan karena tempat wisata kan. Banyak orang nggak kenal kami, orang macet-macetan di puncak akhirnya main ke sini. Itu yang terjadi beberapa kali menteri-menteri datang itu. Ya mungkin karena juga beberapa mau ke puncak macet akhirnya ngopi lah di sini. Itu kami diuntungkan itu. Jadi ada berapa anak yang belajar sekarang? Usianya berapa? Oke, kalau yang menetap sebagai istilahnya santri lah ya, di sini itu anak-anak ada 40. Jadi full siang malam setiap hari kami dengan 40 anak di sini. Mereka berproses, mereka tidak ada yang sekolah formal, tapi mereka sangat enjoy untuk tidak sekolah. Jadi mereka banyak hal mereka bisa lakukan banyak hal. Nah, tapi hari-hari kami kalau weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa menjadi ratusan siswa ada di sini karena kami selalu bergantian dikunjungi oleh anak-anak sekolah dari Jakarta, dari Bogor, dan dari banyak kota lain untuk mereka bisa belajar bersama di sini Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini biasanya di-create oleh anak-anak santri yang 40 itu. Mereka yang menerima pendaftaran, mereka yang menjadi fasilitator outbound, mereka yang ngajar bahasa Inggris, mereka yang masak, mereka yang laundry. Ini semuanya anak-anak yang meng-create sebuah acara. Jadi malah sering jadi rame di sini. Walaupun jadi, cuma 40. Oke. Jadi anak-anak santri As-Salam itu belajar dari Senin sampai Kamis. Ya. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu menerima santri dadakan untuk belajar tematik begitu di As-Salam. Betul. Okay. Nah, sekarang anak-anak yang Senin sampai Kamis itu belajarnya apa? Apakah ada kelas atau nggak ada? Oke, mereka belajarnya suka-suka. Jadi tidak ada hal yang harus mereka paksakan. Anak yang senang matematik, mereka akan belajar matematik. Anak yang senang IT akan belajar IT. Anak yang senang film atau desain grafis, ya sudah dia hanya mendalami itu. Ada satu anak contohnya, dia senang drum. Itu dari habis selesai sholat subuh, terus istirahat sarapan pagi, dia mulain lagi sampai zuhur itu ngedrum aja. Ngajinya kapan Kak? Ngajinya? Iya, kalau yang sifatnya bersama ngajinya itu setiap habis maghrib sama habis isya, itu kegiatan pondok pada umumnya. Nah ini ngaji yang sifatnya semua santri yang 40 itu wajib mengikuti. Nah tapi ada sekitar 7 santri yang memang mau memperdalam tentang kitab itu sendiri. Nah itu dia dari subuh sampai pagi, siang, ke sore pun ngaji kitab gitu. Nah ini tidak banyak, ini karena yang pengen kitab buat kami ini menjadi sebuah pilihan, jadi kayak hobi. Bukan yang ngaji bersama tadi gitu. Ya, jadi kurikulum mereka mereka pilih pelajaran, mereka pilih sendiri. Kelasnya jadi tematik begitu ya Kang? Iya, sesuai yang mereka inginkan gitu. Terus bagaimana Kang Ang memfasilitasi, mencarikan guru untuk anak yang bermacam-macam keinginan gitu? Oke, sejauh ini memang beberapa ada kendala, tapi itu tidak lama lah ya. Kami lagi-lagi tadi saya bilang, ya memang ya sangat diuntungkan. Kalau kita bicara sisi lain, ya Allah sudah rencanakan ini menjadi hal yang terbaik lah. Jadi itu semuanya sebetulnya sangat berkendala mungkin buat pesantren atau buat apa. Karena bayangkan, kalau anak senang drum berarti harus ada drum, gitu kan. Anak yang senang keyboard harus ada keyboard. Belum lagi yang gitar, belum lagi yang desain grafis, belum lagi yang pengen di perfilman. Wah ini luar biasa untuk kami mengadakan perlengkapan itu. Tapi selalu menjadi kemudahan. Apa yang menjadi minat anak memang ya 1-2 hari kita belum punya alat apa yang dia minat,
tapi kadang nggak nyampe 1 minggu, 2 minggu itu biasanya sudah ada barang untuk mereka, fasilitas belajar mereka. Jadi kami di sini ada drum elektrik, drum yang manual itu ada 2 itu, dan beberapa alat. Beberapa teman anak-anak yang desain grafis itu ya di perfilman pakainya rata-rata ya dengan Apple dengan standar desain gitu. Jadi alat-alat mereka cukup luar biasa. Ya, nanti kita akan lanjutkan tanya tantangannya. Jadi kiai itu kan biasanya ada tantangannya. Kalau zaman dulu tuh kiai itu tantangannya dibenci orang lah, ya di santet lah katanya begitu, atau apa yang tantangan yang paling tradisional. Nanti kita ngomong tantangan. Sekarang saya ke Mbak Muyas dulu. Mbak Muyas, apa sih yang dimasukkan di dalam novel itu, misalnya contohnya kayak apa gitu, yang namanya katanya ada fikihnya di situ, katanya ada penraiknya di situ tuh gimana, seperti apa contoh konkretnya Mbak Muyas menyelipkan dalam novel? Iya Pak, jadi contoh konkretnya nih langsung di bab awal. Ini sebenarnya beberapa ketika bedah novel sama launching novel itu pasti dikomentari di bab awal. Kenapa bab awal Hilda ini 1 sampai 30-an lah, halaman 1 sampai 30-an itu terkesan langsung ngegas. Ngegas, karena yang saya angkat di bab awal itu perbedaan antara zina dan perkosaan. Jadi kayak semacam ada dialog agama. Mungkin saya nggak berani mengatakan di dalam novel, nggak berani mengatakan itu bahasa masail, tapi saya mengatakannya itu dialog keagamaan. Nah, di situ isu yang diangkat adalah apakah sama antara zina dan perkosaan. Jadi benar-benar saya ungkap di situ yang sosok Hildanya ini. Jadi agak ngegas bener dan agak sepaneng. Jadi ini kan awalnya kan cerbung Mas Malik. Jadi ini awalnya nggak langsung novel, jadi cerita bersambung yang saya tayangkan di webnya Fatayat, fatayat.com. Nah, di awal-awal saya nulis itu sangat sedikit membaca. Dan memang awalnya saya ragu. Aduh, ini saya berhasil nggak ya bawa isu berat dalam, maksudnya disastrakan, isu berat yang disastrakan ini berhasil apa enggak, kan itu di awal-awal pembacanya masih ya sedikit sekali lah. Terus kemudian pokoknya saya yang penting nulis, nanti pasti sebuah tulisan itu akan menemukan pembacanya sendiri, keyakinan saya gitu. Jadi kemudian bab belasan 20-an itu alhamdulillah kemudian banyak yang tertarik membaca. Dan akhirnya sampai banyak yang mendukung untuk dinovelkan. Tapi memang di awal itu editor saya sendiri bilang, ini bisa nggak bab awalnya dihaluskan? Tapi saya nggak mau. Karena apa? Karena bab awal ini menentukan perspektif. Kalau misalkan saya rubah menjadi agak halus atau saya rubah konflik ceritanya, itu nanti takutnya pembaca nggak dapat perspektif dari awal gitu. Makanya saya walaupun banyak masukan, tapi tetap saya enggak ya, pokoknya gaya saya gini. Jadi Mbak Muyas benar-benar ini ya, itu namanya mendidik apa mencekoki sih Mbak? Nggak tahu. Mungkin banyak sih beberapa teman tuh yang nanya, kok bisa kamu memasukkan teori berat ini ke dalam narasi cerita gitu. Ya mungkin karena triknya mungkin ini, teori berat ini saya kemas dengan dialog, Mas, bukan dengan narasi deskriptif. Coba bisa diberikan contoh penggalan dialognya, Mas? Oh iya, yang bab awal-awal ya, yang jadi judulnya bab awal tuh keberanian. Ini memang di awal memang perspektifnya pokoknya perempuan harus berani. Di sini ada pertanyaan kan tentang perbedaan zina sama perkosaan itu sama atau enggak gitu, dan ada yang berpendapat sama. Nah, sedangkan ini Hilda sebentar, yang mana ya? Oh ya, ini Hildanya agak emosi. Terus dia bilang ke orang yang berpendapat sama itu, dia nanya gitu, Anda mendapatkan penjelasan seperti itu dari mana? Tolong sebutkan rujukan kitabnya. Nah, kata Andin gitu. Terus terang saya dapatkan dari internet. Di sini ada sebuah website yang menjelaskan hal itu. Bisa sebutkan di websitenya. Saya lupa mencatat linknya. Nah, di situ kan saya ingin menanamkan bahwa jangan asal comot dalil kayak gitu. Wow.
Ya seperti itulah Mas, terus Saya kira Mbak Muyas ini novelis yang sangat berani sebagai pendatang baru di dunia sastra, membawa idealisme yang sangat segmented kalau saya bilang. Mungkin kalau berat nggak berat itu urusan lainnya, tetapi segmennya jelas, ini segmented sekali. Apa yang memotivasi Mbak Muyas sampai seberani itu gitu? Kayak ini kan sebuah rekayasa sosial ya, kalau saya bilang social engineering betul. Apa yang membuat Mbak Muyas seberani itu sebagai novelis pemula? Kalau kita nggak berani, nanti banyak perempuan yang akhirnya nggak berani juga, Mas. Saya nggak bisa untuk tidak bertepuk tangan. Enggak, jadi mungkin karena saya sering yaitu acara-acara sama Pak Fakih, Mbak Ii, kemudian Buya Husain juga ya. Gimana kayak teman-teman guru-guru saya itu masih mencari-cari gitu celah untuk menyampaikan isu seperti ini yang diterima di kalangan misalkan anak muda yang mungkin yaitu tadi masih enggan dengan isu-isu yang seperti ini gitu. Nah itu kemudian menjadi kayak tantangan buat saya, iya ya gimana ya caranya menyampaikan isu dengan. Sekarang berapa pembaca Hilda berapa Mbak? Saya nggak tahu pembaca, tapi ini kemarin saya nerbitinnya 1.000, jadi saya nerbitin sendiri Mas, maksudnya bukan penerbit yang besar nerbitin gitu. 1.000 ini udah tinggal dikit, sebenarnya mau cetak kedua, tapi terus kemudian pandemi, terus akhirnya nanti dulu lah, khawatirnya nanti ini malah ya pokoknya nanti dulu gitu, insya Allah nanti setelah. Saya tarik nafas panjang ini buat kesuksesan Hilda sebagai novelis. Tapi ini Mas, yang bikin saya istilahnya bersyukur itu para bunyai itu banyak yang membeli novel, ya kadang ada yang 5, ada yang 10, dan itu ditaruh di perpustakaan pesantrennya. Kan saya dulu mondok nggak boleh baca novel kalau nggak delik gitu ya, nggak boleh baca novel. Sekarang beberapa bunyai malah membelikan novel dan ditaruh di perpus. Nah sekarang beberapa santri-santrinya kan udah pada pulang nih ya, terus punya akses internet, mereka pada follow IG saya, terus pada DM gitu, minta kenalan dan sebagainya. Terus dia bilang novelnya jenengan ini jadi antrian. Itu saya terharu. Nanti saya akan minta nama-nama buku itu siapa. Kang Aang, saya seperti tadi yang saya bilang, pingin tahu tantangannya. Silakan Kang. Kalau nanyanya sekarang tentang tantangannya, itu jadi sulit saya untuk menjawab kan. Lancar ya sekarang ya? Gak ada tantangan Kang, semua sudah keren. Bikin pondok udah gak ada tantangan. Kalau gitu cerita dulu deh, tahun berapa sih pertama kali Kang Aang punya gagasan itu pertama kali? Semuanya mengalir ya. Memang saya sama istri, sama kalau anak-anak panggilnya Umi itu memang sama-sama punya gila yang sama, yaitu sama-sama seneng ngurusin anak-anak. Jadi ketika awal kami sama-sama di Jakarta pun ya tidak ada pilihan lain, saya tetap sama-sama ngurusin anak-anak gitu di banyak tempat di Jakarta. Oh ini selamat berbuka puasa nih, Cak Malik sudah maghrib di sana ya? Iya. Mohon maaf ya, saya sudah minum. Oke, gak apa-apa. Nah, saya banyak melakukan pendampingan buat anak-anak yang ngamen, pemulung dan yang lainnya di Senen, Beos. Dulu kan mereka bebas di stasiun gitu. Nah, saya mendampingi banyak itu sama istri ya, bareng-bareng ke stasiun kalau malam ngurusin mereka. Nah itu kebiasaan awal kami di tahun 98, 99 itu.
menjelang 2000-an itu. Kang usia berapa, istri usia berapa ketika itu? Aduh, lupa udah. Sampai sekarang saya lupa umur saya udah berapa ini. Kayaknya masih 17 tahun deh kan. Oke. Jadi ini kan memang tema kita adalah orang muda di jalur pendidikan Islam. Nah, ternyata tadi Anda surprise loh, Kang Aang emangnya semuda apa? Nah, ternyata Kang Aang menginisiasi itu dari tahun 98 yang lalu, kawan-kawan. 1998 bersama istri menemani anak-anak mengamen jalanan di stasiun, di terminal, membangun jaringan pendidikan untuk mereka. Terus dilanjutkan Kang Aang sampai singkat tapi harus sampai pada pesantren, gimana ceritanya? Oke, sesingkat mungkin ya, perjalanannya saya sempat menjadi volunteer di UNICEF buat pekerja seks anak, dan buat yang lainnya saya sempat menjadi volunteer di Atmajaya juga. Terus berkembang akhirnya saya disupport sama Indofood, Pak Franky Welirang. Daripada saya nggak jelas ngurusin anak-anak di stasiun, di terminal gitu, sudah kamu kontrak saja satu rumah gitu kan untuk ngurusin anak-anak di situ. Nah akhirnya satu rumah itu di Duren Sawit kami urus dari Pak Franky Welirang dari Indofood itu yang mensupport anak-anak. Nah 3 tahun kemudian rumah itu singkat cerita dibeli oleh Kedutaan Besar Swiss dan dibangun jadi 2 lantai dan berjalan cepat, anak-anak semuanya bisa sekolah, apapun keinginan anak-anak semakin terpenuhi karena semakin banyak volunteer, donatur, dan yang lainnya. Karena mereka anak-anak luar biasa. Nah di tahun 2010, singkat cerita dipercepat saja, kami punya mimpi besar. Karena anak-anak dengan donasi dari banyak orang, volunteer dari berbagai negara yang datang ke Duren Sawit, ini sebetulnya mereka puas dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman saya dan teman-teman. Saya bukan sendiri, tapi saya banyak punya teman-teman, ada Kak Oji, Pak Udin, dan Karyadin. Banyak, saya belum bisa sebut banyak sekali teman-teman yang tergabung ngurusin anak-anak di Duren Sawit. Nah, ini punya mimpi besar. Sayang kalau cuma sekolah, anak-anak habis waktunya lewat sekolah. Kayaknya kita harus urusin full deh, tapi kita butuh tempat yang besar dan itu sangat sulit di Jakarta. Akhirnya kita cari-cari tempat dan lagi-lagi selalu Allah mudahkan apa yang menjadi keinginan kami bersama. Itu dengan semudah itu kami berjumpa dengan sosok perempuan hebat namanya Ibu Susi. Nah, beliau saya ternyata pernah mengisi, kata beliau kenal saya 1 tahun lalu, ada pernah mengisi di gereja saya. Jadi dia masih ingat saya dan dia adalah sangat aktif di gereja. Orang-orang mungkin seminggu sekali ke gereja, tapi dia setiap pagi dia harus ke gereja untuk berdoa di gereja. Bentar, ini saya agak tegang sedikit. Ini ada pesantren dimulainya dari ibu-ibu gereja. Aduh, ini saya semakin sulit untuk bercerita ini kalau jadi narasumber seperti ini. Oke, ya dilanjutkan. Lalu apa yang dilakukan ibu-ibu gereja itu terhadap santrinya Kiai As'ad itu? Ini belum sampai ke sana. Oke, lanjutkan. Belum sampai ke sana. Jadi dimudahkannya itu ketika Ibu Susi bertanya, kamu ngapain sekarang selain di pesantren? Ya ini masih berusaha pengen punya tempat yang besar, anak-anak biar kita bisa urus dengan tempat yang lebih layak. Nah ternyata Bu Susi punya lahan 2 hektar yang dia tidak pakai setelah beliau sempat berbisnis bunga, kebun bunga di sini. Tapi ternyata mungkin kurang berjalan, akhirnya ya sudah kamu pakai saja untuk urusin anak-anak. Gila, urusan kemanusiaan itu agama lewat ya Kang ternyata. Ini lahan 2 hektar di jalur puncak Kang, dan ini harganya miliaran Kang. Oleh seorang aktivis gereja dipasrahkan kepada santri untuk mendidik anak-anak muslim, gitu ya? Iya. Subhanallah. Ini karya Tuhan ini memang surprising ya. Oke.
Nah, oke, sedikit lagi. Kenapa pesantren ini salah satunya menjadi pesantren yang gratis dan saya tidak bisa menerima banyak orang di pesantren ini. Walaupun perkembangannya sangat asik. Contoh, hari ini saja kami dari pagi jam 8 sampai jam 12 siang, kami tadi dibimbing, diajarin anak-anak ini langsung dari New Zealand dan oleh Miss Helen. Miss Helen ngajarin anak-anak per kelas semuanya lewat Zoom. Dan itu juga setiap hari, kemarin juga. Terus ada Rebecca dari Amerika. Rebecca ini orang Australia gitu, dia sekeluarga sangat senang sama anak-anak. Jadi banyak sekali kami dibantu. Besok ada beberapa anak dari beberapa negara juga yang sudah antri dengan kami, ada jadwal. Anak-anak bikin jadwal volunteer. Kami dibantu oleh banyak volunteer dari berbagai negara dan ini jadi asik. Nah, banyak sekali orang yang ingin anaknya belajar di sini karena ini sangat keren. Nah, kami nggak bisa. Nah, kenapa kami nggak bisa menerima orang-orang yang mau berbayar mahal? Karena tadi komitmen kami sama Bu Susi, kalau kamu gunakan untuk pesantren dan membantu banyak orang menjadi pesantren yang free gitu ya, buat orang-orang yang nggak mampu, mereka nggak bisa ke sekolah formal, tapi bisa kita bantu di sini, silahkan kamu pakai lahan ini dan saya ikhlas. Jadi makanya tempat ini, pesantren ini tidak bisa oleh banyak orang, Kang, gitu. Ya. Nah, stop dulu sampai di situ. Saya bingung mau bertanya apa karena terlalu banyak hal yang istimewa yang sambil saya mikir nanti nanya apa, saya ke Mbak Muyas dulu. Mbak, saya kira kan ini tentu ada tantangannya ya. Novelis pemula seidealis itu menerbitkan sendiri langsung gigi 4 gitu. Ini pasti ada tantangannya. Apa tantangan yang paling yang tantangan yang menggairahkan untuk Mbak Muyas meneruskan agenda ini? Tantangan untuk meneruskan perjuangan ini ya, Mas. Ya. Jadi setelah novel ini terbit, terus saya tidak tahu siapa aja yang membaca, itu sudah kayak mengalir begitu saja sampai pada beberapa teman baru yang kemudian menghubungi dan bercerita bahwa dia bernasib hampir sama seperti Hilda, ada yang lebih parah dari Hilda, ada yang 3 orang kayaknya kalau nggak salah. Saya tuh punya teman baru 3 orang, itu semuanya menangis ketika membaca novel saya dan mereka bilang beruntung ya Hilda gitu, dia punya nasib sama seperti mereka, tapi Hilda ini punya orang-orang yang di dekatnya yang mampu membuat Hilda ini bangkit kembali, sedangkan mereka ini waktu itu tidak ada gitu loh, bahkan tidak dipercaya sama orang terdekat. Akhirnya 2 di antaranya itu Pak Malik berusaha mengakhiri hidupnya. Ya Allah. Itu membuat saya terdiam cukup lama dan bingung kan, Mas. Tidak semua korban mau bercerita kan, misalkan yaitu korban kekerasan, tidak semua korban mau bercerita dan mereka itu bercerita dan ceritanya membuat saya terdiam cukup lama bahwa ya Allah, ternyata banyak ya orang seperti Hilda. Padahal saya menemukan kasus Hilda ini kan dari siswanya teman saya itu aja sih, tapi semua ceritanya nggak sama dengan siswanya teman saya itu. Jadi latar belakangnya aja, ide ceritanya aja dari situ, kemudian saya kembangkan sendiri gitu Pak. Jadi semakin banyak teman-teman perempuan yang kemudian menghubungi saya setelah membaca novel ini, semakin semangat saya untuk menulis hal baru, membawa isu baru, supaya isu ini semakin banyak orang yang menyadarinya. Seperti cerbung saya yang kedua ini, yang mungkin Pak Malik pernah komen. Ya, saya pembaca itu sampai ke serial yang ke-7 ya sekarang ya. Oh ya, baca Mas. Aduh, malu saya. Ini mungkin agak beda sama Hilda. Kalau Hilda memang bacaan yang itu tadi cukup serius. Kalau yang ini memang saya bumbui istilahnya kisah-kisah cinta yang sebenarnya ingin lebih menarik banyak anak muda membaca gitu loh, membaca karya yang seperti ini gitu.
gitu. Tapi di luar itu Mas, saya mendengar ceritanya Pak Yai Aang jadi seperti tidak punya tidak ada apa-apanya yang saya lakukan ini dibandingkan beliau yang subhanallah luar biasa. Mbak Muyas ini keren sekali. Kang Aang saya suruh bikin cerpen dikit aja paling nggak bisa. betul Okay. itu. Lanjut Mbak cerita. Kalau yang cerpen yang sekarang ini judulnya apa, terus kisahnya seperti apa, misinya seperti apa misinya? Misinya oke. Yang kali ini kan judulnya Cinta dalam Mimpi gitu ya. Jadi ada perempuan dan laki-laki, dua karakter yang berbeda. Kalau yang perempuan ini dari keluarga miskin dan tidak terlalu pintar agama, dan yang satunya Gus. Dan ini saya juga heran kenapa saya milih tokoh utamanya Gus lagi. Padahal beberapa saat sebelum saya nulis ini itu ada yang bilang, Mbak nulis lagi tapi tolong dong jangan Gus-Gusan lagi. Ada yang seperti itu. Mungkin karena sekarang lagi kasih sama Gus. mungkin ya Mbak. Iya itu pokoknya pernah sih ada yang teman yang bilang seperti itu, mungkin karena memang sekarang lagi bangkit-bangkitnya sastra pesantren ya, dan hampir semuanya tokohnya tuh Gus. Nah, mungkin waktu itu teman saya bilang gitu, tapi nggak tahu kenapa kok yang balik ke Gus lagi. Mungkin ini misinya gini, karena Gus itu kan semua santri menggambarkan dia tuh sosok sempurna, bakal penerus perjuangan orang tuanya gitu kan, dan mungkin tidak ada cacat lah istilahnya gitu kalau anggapan santri. Nah, gimana saya ingin membuat cerita bahwa ada loh tokoh lain yang mungkin saya memang mesti tokohnya perempuan ya Mas ya. Jadi ada loh tokoh perempuan ini yang banyak kekurangan yang dia miliki, dan tokoh yang sempurna seperti Gus itu bisa apa ya istilahnya, berkolaborasi, berelasi gitu loh, bisa. Nah, tapi yang khusus yang Cinta dalam Mimpi ini arahnya kemana nanti masih episode 7 ya Mas, nanti bisa lanjutannya. Yang penting misi yang kali ini saya membawa misinya UPI sebenarnya Mas, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. UPI kan punya 3 misi. Yang pertama kekerasan seksual, yang kedua pernikahan anak, dan yang ketiga lingkungan. Kawan-kawan Mbak Muyas ini anggota Kongres Ulama Perempuan Indonesia loh ternyata. Panitia. Enggak bukan panitia juga sih. Tim Hore, tim Hore. Oke, kita hold di situ dulu. Saya ke Kang Aang, ada pertanyaan Kang dari Facebook. Ada pertanyaan di pesantren Kang Aang itu sudah ada anak yang melanjutkan sekolah formal apa belum? Singkatnya ya, lalu caranya kalau melanjutkan ke sekolah formal bagaimana gitu. Terus ada nggak yang sudah kuliah gitu? Kalau kuliah bagaimana? Pertanyaan pertama, nanti akan ada pertanyaan kedua. Silakan. Oke, sebetulnya ketika kami memutuskan untuk tidak sekolah formal, itu bukan berarti tidak punya legalitas. Karena pemerintah sendiri punya solusi banyak, termasuk paket A, paket B, paket C itu kan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya buat formal. Yang kami tidak ikutkan adalah proses belajar di sekolah formal. Itu karena kami marah. Saya salah satu produk gagalnya pendidikan formal ini. Saya nggak bener sekolah ini. Anak-anak saya nggak ada yang sekolah, akhirnya ya sudah kita nggak usah ada yang sekolah saja, saya bilang. Tapi bukan berarti legalitas itu tidak ada. Tapi pemerintah punya solusi gitu. Dan ini sebetulnya dilakukan oleh teman-teman pengelola sekolah alam itu. Tapi kan relatif lebih mahal harganya. Sudah ada anak-anak yang melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah ada? Ada anak kami misalnya diterima di sekolah di salah satu kampus di Malang ya, yang negeri itu, di kelas internasionalnya malah. Jadi dia apa yang dia pakai masuk ke sana? Iya. Ijazah yang dia pakai masuk ke ujian itu apa? Waktu di sini ikut ujian aja, ikut ujian apa ya persamaan gitu, ikut ujian sekolah.
kelas 3 gitu. Nah, terus sama sekali nggak sekolah. Tapi kan berproses belajar di sini sangat full. Oke. Nah, dia punya mimpi besar dan dia daftar di Unibrau, malah bisa masuk di kelas internasionalnya karena langsung dites sama profesornya. Gitu. Dia cerita tentang pesantren di sini banyak. Nah, tahun ini 6 anak yang mengikuti sekolah ke ujian ya. Tahun kemarin yang mengikuti ujian setara SMA dan mereka punya legalitas, terus mencoba ikut UMPTN, Kang. 6 orang ini ikut UMPTN dengan bimbingan mentor yang ada di sini, dan 6-6-nya itu diterima semuanya di PTN negeri. Ya. Jadi tapi nggak ada yang diambil gitu, cuma ngetes aja gitu. Kenapa nggak diambil? Ya karena beberapa masih kurang cocok. Nah, tapi akhirnya satu orang mencoba daftar lagi di tempat lain, yang diterima di UIN ya, di UIN Jakarta dia diterima, tapi akhirnya dia coba tes lagi di mana di Mesir, dia bisa ambil dan dia bisa diterima, dan itu tesnya bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Nah, kalau ini ada pertanyaan lain lagi, ada koneksi banyak dengan kedutaan-kedutaan. Apa yang dilakukan kedutaan itu, Kang? Banyak hal. Jadi apa yang kami inginkan mereka bisa nurutin. Satu saja saya ceritakan yang lucu, misalnya dengan kedutaan Swiss. Kedutaan ini sangat sulit untuk membantu fisik misalnya. Hanya program-program yang mereka bantu ke NGO. Programnya apa? Saya bilang saya nggak dibantu, program saya ngurusin anak-anak tetap jalan. Tapi saya butuh asrama, saya butuh rumah. Akhirnya ada sekitar 3 bulan lebih itu kami ya dicuekin, dan saya juga ya udah biarin saja. Tapi lama-lama mereka kontak lagi. Ya sudah Pak Ang, nggak apa-apa, kami nurut Pak Ang. Ini sudah ditandatanganin sama Pak Dubes. Kalau Pak Ang tanda tangan, dananya turun, gitu-gitu. Jadi ini kawan-kawan uniknya Kang Ang, dan saya agak berbeda dengan Kang Ang karena kadang-kadang saya volunteer juga. Kalau saya nggak bisa tidur, istri saya juga aktif kan. Misalnya istri saya lagi kemana begitu, terus saya nggak bisa tidur sendiri. Kan saya udah bilang, saya sering kelindian kalau tidur sendiri. Saya pergilah ke Kang Aang. Saya tidur di pesantren As-Salam ini. Pura-puranya Kang saya mau ngasih kelas. Padahal sebenarnya saya mau mencari teman tidur saja sebenarnya. Nah, di situ yang menarik saya bilang Kang saya penganut sekolah tertib. Saya minta maaf, saya nggak cocok dengan Kang Aang. Saya penganut sekolah tertib. Kalau anak-anak mau ambil kelas saya kasih kurikulum yang runut. Ketawa, oke. Makanya walaupun saya putus sekolah dari S2 sekian tahun, saya masih lanjut lagi. Karena saya penganut madhab sekolah tertib. Jadi kita beda mazhab gitu kan? Kita beda mazhab, tapi kita tetap bisa bekerja. Tetap bisa bekerja sama. Dan untuk motivasi saja bagi teman-teman yang lain yang ingin mendirikan pesantren misalnya, karena Anda sudah lulus pesantren cukup lama, sudah kuliah segala macam, mau mendirikan pesantren. Yang saya pelajari dari Kang Aang adalah Kang Aang ini paling pandai menyenangkan orang gitu. Nanti Kang Aang bisa cerita. Kesan saya adalah Kang Aang paling pandai menyenangkan orang. Misalnya orang kayak saya sukanya makan misalnya. Nah, masakan Umi dan anak-anak itu anak-anak yang masak itu enak banget gitu. Jadi kalau saya ke sana mau jam berapapun itu ada pisang goreng, ada apa, ada aja gitulah. Jadi itu sebenarnya yang bikin saya betah gitu di situ. Volunteer lain juga ada kesenangan apa Kang Aang tahu aja yang begitu-begitu itu. Nah, itu ada, sorry Kang, putus dikit. Ada cerita lucu tuh. Jadi Pak Dubes dari Australia, saya kaget sekali waktu itu, waktu setelah makan dia nanya, saya mau bicara sama Ibu Umi. Kalau orang-orang bule itu manggil Ibu Umi gitu. Wah, ada apa ini? Nggak tahu aja, istri saya datang gitu kan. Dia cuma mau tanya, Ibu Umi, ini resep ikan bakarnya apa? Dia Ya, saya ke Mbak Muyas lagi. Teman-teman yang mau bertanya silahkan udah tulis di komen atau di YouTube atau di inbox saya di Facebook, silahkan. Karena sayang banget kita belum
hari ini kita nggak live dengan Facebook ya. Jadi beberapa yang langganan ikut Facebook jadi belum terbiasa dengan YouTube. Nah, Mbak Muyas, apa yang sekarang menjadi gini? Saya bingung sebenarnya. Mbak Muyas ini kalau saya lihat kan aktivis organisasi Islam, mengajar anak-anak juga, lalu novel juga gitu. Nah, itu bagaimana kesibukan semuanya itu memberi inspirasi novel, atau bagaimana kalau saya bilang bagaimana membantu, bagaimana membagi waktu, membagi perhatian itu. Ini Mbak Muyas ini masih muda loh, nggak takut kehilangan masa muda apa? Iya Mas Malik, justru masih muda ini saya ingin melakukan sesuatu gitu kan. Mungkin membagi waktunya, iya sih Mas, saya juga kadang bingung kok bisa ya. Saya juga bingung diri saya ini sebenarnya jadi apa sih saya ini. Jadi apalagi ini kan saya baru saja melahirkan kan, masih punya baby. Terus babynya sama ayahnya. Wah, ini kalau kawan-kawan sebentar. Ini ada scene menarik lagi. Babynya sedang sama ayahnya. Kita mengharukan banget. Kemarin tamu kita Mbak Lia, babynya juga sama Babah karena Mbak Lia sedang online. Sekarang Mbak Muyas juga babynya sedang sama ayah. Ya Allah, ayah keren. Ya alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu Hilda itu menulis Hilda itu memang ketika part 1 sampai 20-an itu jaraknya kan agak jauh-jauh karena memang di website dan bersambung. Kemudian ketika 20-an itu kemudian banyak pembaca dan akhirnya pembaca itu ya gitulah menuntutnya banyak. Ini kapan episode ininya kapan, sehingga saya semakin semangat untuk melanjutkan episode selanjutnya. Nah kemudian di tengah-tengah itu saya punya kewajiban menjaga bapak saya yang waktu itu sedang sakit, dan ketika sedang sakit ya itu salah satu keputusan saya untuk berhenti jadi kepala sekolah juga itu sih Pak, karena harus pulang ke Cirebon dan harus fokus menjaga bapak kan cuma satu, jadi nggak boleh disia-siain. Akhirnya waktu itu saya sambil menjaga beliau dan malam hari saya menulis Hilda, pagi hari saya ya main sama anak-anak saya yang kedua. Dan waktu itu saya masih hamil muda, waktu itu masih hamil muda. Jadi sempat berkali-kali ibu saya ketika saya nulis kan malam ya Mas, sambil nungguin bapak. Jadi shift malam saya, kalau siang ibu. Jadi kalau saya lagi nulis itu mesti ibu marah-marah karena saya lagi hamil gitu kan. Jangan lama-lama duduk, jangan lama-lama di depan laptop, itu kasihan baby dan sebagainya. Tapi saya bilang iya cuman iya aja, terus ibu tidur ya nulis lagi. Agak ngeyel. Tapi dari situ saya kayak menemukan satu makna bahwa doa orang tua itu penting sekali gitu loh Pak. Jadi sebelum bapak meninggal malam terakhir kan sama saya mijitin bapak itu hampir semalaman karena beliau nggak bisa tidur. Nah sambil mijitin beliau itu saya kayak cerita itu Pak, saya lagi nulis cerita disambung, semoga doain semoga bisa jadi novel dan sebagainya. Dan waktu itu bapak, doa terakhirnya bapak itu ya amin semoga bisa jadi novel gitu. Doa terakhirnya beliau itu sampai kemudian pagi sholat subuh juga masih sama saya, dan siang jelang asar bapak saya itu sampai akhir itu tidak berhenti sholat. Jadi dia kan stroke ya Mas, stroke dan pernah dioperasi kepala. Jadi sampai terakhir itu beliau masih sholat, dan setelah sholat beliau wafatnya itu di samping saya, dan masih terasa nafas terakhir bapak. Nah di saat itu saya sedang menulis bab-bab kisah cintanya Wafa sama Hilda. Jadi sedikit susah mengatur emosi. Di sisi lain saya sedang berduka, di sisi lain saya harus menghadirkan nuansa cinta dalam novel ini. Subhanallah, konfliknya keren. Tapi karena doa orang tua akhirnya bisa selesai. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Kak Muyas, mohon izin bertanya. Wah, ini kayak adik-adik aktivis nih, mohon izin bertanya.
kalau nggak tentara. Mohon izin bertanya, bagaimana caranya supaya bisa konsisten dalam menulis? Saya juga belum konsisten kok. Misi mungkin ya. Kalau menulis itu kan kita punya misi. Misi apa sih yang ingin kita sampaikan? Kalau kita punya misi itu, insya Allah secara alamiah itu kalau nggak menulis rasanya ada yang kurang. Itu aja. Jadi tetap semangat nulis, seberapa pun panjangnya pendeknya. Nggak ada kok tulisan yang jelek tuh, nggak ada. Semua tulisan itu bagus dan akan menemukan pembacanya sendiri. Oke, ini penting ini. Semua tulisan bagus dan akan menemukan pembacanya sendiri. Oke, saya nanti akan balik ke Mbak Muyas. Pertanyaan yang yang nanti penting mungkin seputar ini ya, teknis ya. Jadi Hilda itu berapa lama digarap? Sekarang ini kalau nulis cerita bersambung itu konsistensi itu berapa hari sekali terbit serinya, kayak gitu-gitu ya. Sekarang saya ke Kang Aang lagi deh. Kang Aang, ini kalau saya lihat, saya main ke Asalam begitu. Di sana itu kan anak-anak ada yang kecil banget, ada yang masih kecil banget lah, maksudnya usia to be exact mungkin usia 2 tahun saya melihat. Setiap saya ke sana itu saya lihat anak 2 tahun, saya lihat anak umur usia 4 tahun. Sebenarnya santri-santri di tempat Kang Aang itu usia berapa sampai seberapa sih gitu? Kenapa ada balita, ada anak yang sudah kuliah? Itu gimana? Oke. Aduh, saya harus tarik nafas panjang ini. Jadi salah satu, teman-teman, buat teman-teman yang ada dulu nih, ketika saya diminta sama Mas Malik untuk menjadi narasumber ini, saya mohon jangan ini, mohon jangan itu, tapi Mas Malik marah, jangan atur-atur saya katanya. Ya. Tapi ini salah satu yang saya harus sampaikan sama Mas Malik. Pertanyaan yang ini sama sekali saya tidak bisa jawab karena ini bagaimanapun menjadi sebuah catatan sejarah, ya. Oke. Jadi apa sih istilahnya itu, jejak digitalnya nggak akan hilang. Siapa mereka? Jadi saya nggak akan ngomongin tentang latar belakang anak itu di sini. Maaf Mas Malik. Oke. Kalau ditanya cara rekrutmennya bagaimana? Jadi banyak cara. Saya terlibat dengan, sebetulnya yang keren ini bukan saya Mas Malik. Saya ini orang yang justru gaya, yang justru sombong karena mau diundang sama Mas Malik. Di belakang saya ini orang-orang suci, orang-orang keren, para wali banyak banget ini. Ntar saya sebutin di akhir. Kalau beliau mudah-mudahan nggak marah sama saya. Nah, banyak orang, misalnya Mas Malik berjumpa dengan siapa di mana. Nah, terus sebentar. Oke. Silakan. Lanjut. Ya, misalnya ada orang berjumpa dengan orang yang nggak mampu, dia pengen sekolah, dia tidak bisa lagi, tidak ada biaya, atau siapapun. Nah, biasanya saya dikontak gitu. Jadi nggak mesti saya harus, tapi nanti saya yang pasti datang. Makanya anak-anak dari manapun, dan saya pasti akan datang dimanapun itu. Oke, saya yang datang, saya jemput, saya lihat kondisinya. Karena saya tidak punya standar kayak pemerintah, harus ada SK, surat keterangan miskin, itu saya nggak butuh itu. Jadi bukan itu, tapi saya harus lihat dulu anaknya langsung, orang tuanya. Anak mana saja kalau kita lihat sekarang yang ada yang itu dari mana saja mereka? Banyak Kang, dari pelosok di Baduy, di Banten ada, terus ada anak-anak dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Sebetulnya sih lebih mayoritas anak-anak sekitar sini. Lebih mayoritas anak sekitar sini, anak-anak kampung. Nah, mereka sebetulnya enjoy tidak sekolah karena memang pada dasarnya mereka anak-anak tidak sekolah gitu. Atau tidak di sini pun mereka nggak bisa sekolah gitu kan. Nah, akhirnya mereka enjoy sudah di sini saja. Nah, anak-anak kampung, tapi akhirnya ya sampai ada yang Cianjur, Sukabumi, dan banyak daerah lain lah yang akhirnya juga terlibat bersama di sini. Sekedar ini Kang, info untuk teman-teman yang
yang ingin, barangkali mereka ingin ikut short course, ingin ambil kelas di As-Salam yang program Jumat sampai Minggu, itu program apa misalnya? Tergantung. Sebetulnya awalnya kami start karena English ya. Itu startnya English aja. Tapi akhirnya berkembang. Ada orang yang mau belajar matematik gitu. Ada orang mau belajar musik. Nah, anak-anak sudah banyak mengembangkan keilmuan dan mereka bisa menerima banyak keinginan. Sorry, saya boleh menyapa ada Pak Muaz di sini. Oke. Ya, Pak Muaz ini salah satu anaknya yang ikut belajar di kami, tapi yang ikut kelas English Camp tadi saya bilang gitu, bukan seperti santri kami yang lain gitu. Nah, jadi banyak tergantung kayak apa yang diinginkan oleh anak, oleh orang tua untuk proses belajar yang ada di sini. Gitu. Saya ingin nanti siap-siap juga kalau ada pembaca Hilda yang ingin memberikan testimoni, silahkan komen, nanti saya akan buka mikrofon untuk Anda, atau kolega-kolega atau teman-teman atau volunteer dari As-Salam yang, atau siapapun lah yang tahu As-Salam yang ingin memberikan testimoni. Nah, sekarang kembali lagi ke Kang Aang, lanjutkan ceritanya, Kang. Tadi sampai di mana nih? Tadi sampai pada anak-anak, dari mana mereka berasal. Ya, yang pasti itu dari mana saja, dari banyak tempat, banyak daerah, banyak ya dari mana-mana lah kami terbuka. Intinya santri yang memang kami khususkan buat di sini di luar yang kelas tadi, yang kelas berbayar yaitu kelas English Camp, ini memang ya santri yang punya apa kategorinya ya mustahik gitu, Kang. Jadi kami tidak bisa melanggar itu karena donatur yang banyak ini kan semuanya juga sama, satu visi sama kami gitu. Kalau ini Kang, kalau volunteer Kang Aang yang tetap yang tinggal di situ, keahliannya apa, Kang? Oke, teman-teman yang ada di sini, ini saat ini ada yang memang penggila musik, jadi semua alat musik dia kuasain, kayak ada hasbi gitu. Nah terus ada yang memang kayak orang-orang kayak Mas Malik ada dua, jadi orang yang apa belajarnya tuh bener, beda mazhab sama saya. Saya butuh orang-orang seperti ini. Karena bagaimanapun beberapa anak punya mimpi, pengen jadi dokter, pengen kuliah. Nah ini bukan saya yang megang Mas Malik, tapi kadang-kadang ada anak-anak yang bener lurus itu, yang bikin nakal itu saya gitu. Saya ajarin nakal dulu gitu. Kalau bener terus ini kayak Mas Malik sih. Jadi ada volunteer yang sarjana ya? Yang pasca yang S2 juga banyak, kami yang tinggal di sini juga ada yang sudah S2 gitu. Jadi anak-anak, dan dia memang orang-orang kayak mazhabnya Mas Malik, dia belajar terus. Nah itu tadi saya bilang, anak-anak yang senang matematik, kenapa dia dari subuh sampai malam belajar itu? Karena ada orang-orang kayak Mas Malik dengan disiplin ilmu-ilmu tertentu di sini. Gitu. Jadi gitu Mas Malik. Wah, itu buat saya. Jadi saya mau bertanya apa ya gitu, karena sekolah yang saya kenal beda dengan sekolah Kang Aang gitu. Kalau ditanya ini agak ya gini deh, kalau saya tanya Kang Aang, kuncinya yang core of the core, bener-bener lah, yang bener-bener kalau nggak ada itu nggak jalan, atau kunci sukses kalau dibilang orang zaman dulu kan suka tanya ya, apa sih Pak kunci suksesnya? Gitu. Saya untuk pertanyaan itu, tapi saya harus bertanya begitu karena orang di luar sana banyak yang pertanyaannya model itu. Gitu. Oke. Lagi-lagi saya garis bawahi, ini bukan saya yang keren, tapi saya bilang orang-orang di belakang saya. Konsep kami bersama satu visi tentang bagaimana melayani anak-anak. Nah, mereka jadi konsep volunteer itu kan. Itu yang menjadi kekuatan kami. Saya pikir ini bisa boleh ditiru di banyak tempat, silakan. Ayo, jadikan, memang ini kekuatan volunteer, kekuatan sukarelawan. Kayak saya sangat senang Mas Malik membantu, ada Cak Anam. Ketika kami saat ini dalam kondisi pandemi, nggak bisa kemana-mana, anak butuh belajar dengan banyak volunteer dari luar negeri. Cak Anam, wis Kang, aku tak bayarin
Zoom. Aku nggak ngerti ini Zoom, tiba-tiba kami punya Zoom yang free dari Cak Anam tapi yang nggak tahu berapa gitu dari dia. Ini banyak orang yang kayak gini kan. Banyak luar biasa. Kami butuh laptop. Tiba-tiba ada yang kirim seng gitu kan, kayak di surga aja kan. Jadi ada orang-orang hebat. Kadang-kadang kalau saya sebut namanya suka marahin juga saya. Suka marah mereka. Jadi ini banyak orang-orang keren kan. Bukan saya. Saya yang justru sombong tampil di depannya Mas Malik dan teman-teman ini nih. Ini gaya aja saya. Sebelum saya akan ke Mbak Muyas dulu, tapi untuk memancing perhatian teman-teman dan perhatian Kang Aang agar Kang Aang punya gambaran nanti cerita apa. Waktu terakhir sebelum saya berangkat ke Australia, saya main ke Asalam itu, sedang ada pasangan suami istri volunteer, perempuannya dari Chile, laki-lakinya dari Italia, mereka tinggal di Australia. Yang laki-laki ini profesor muda, mengajarkan metode riset sederhana untuk anak-anak. Yang istrinya mengajarkan video dokumenter karena istrinya ini membuat film imigran di Australia. Nah, ini menurut saya menarik. Nanti Kang Aang tolong diceritakan bagaimana caranya volunteer itu sampai ke Asalam yang di kampung itu gitu. Oke. Saya kembali ke Mbak Muyas lagi sekarang. Bisa cerita kesaksian ini Mbak, kesaksian dari para pembaca Mbak. Yang apa ya Mas? Yang kecewa apa yang nggak kecewa? Tadi kan sudah ya yang ngomong kalau untung Hilda ketemu orang begini begitu gitu ya, yang ternyata ada yang punya nasib sama dengan Hilda tapi tidak seberuntung itu sampai berakhir ingin mengakhiri hidupnya gitu. Tapi yang pembaca yang lain gitu. Membaca yang lain, kalau yang anak-anak muda itu biasanya mereka gembira dalam arti saya menampilkan tokoh laki-laki yang menurut mereka mungkin ya itu ideal dan harapan. Jadi sampai serbung kedua saya ini yang episode 7 Mas Malik, episode 7 kalau Mas Malik memang baca ya. Itu kan sedikit menyedihkan bagi nasibnya Farah ya. Nah itu beberapa ada yang japri saya, ada yang komen di Facebook juga, ini kenapa Gus Sofi nggak kayak Mas Wafa gitu. Komplain ya? Ya komplain. Kenapa nggak dibuat dia mau berjuang, mau berusaha mendapatkan yang dicintainya, kenapa malah seperti pelintang menyerah begitu saja gitu. Nah itu sebagian respon dari teman-teman yang mungkin belum bisa move on dari karakter Wafa yang saya bangun di novel juga gitu. Dan ada beberapa lagi yang kemarin waktu bedah novel di Penggerak, perempuan bergerak itu juga beberapa pertanyaannya jadi respon dan pertanyaan sih, seperti gimana sih Mbak itu bisa memberi pemahaman tapi seperti tidak menggurui. Saya juga nggak tahu apa iya sih tulisan saya itu tidak menggurui gitu. Saya bilang ya pokoknya dikemas dalam dialog. Jadi ketika dalam dialog orang nggak merasa penulis itu sedang menggurui, tapi ya dia sedang membaca dialog novel. Seperti itu respon-respon hal-hal. Kalau Bunyai itu respon Bunyai itu seneng, beberapa itu seneng banget. Ini ada novel yang memang kan latar belakangnya pesantren Mas, ini pesantrennya kental banget di sini. Kitab-kitab saya utarakan juga. Nah beberapa Bunyai itu akhirnya membaca dan merasa bahwa ini aman dibaca oleh santri gitu. Ada lagi yang paling mengejutkan adalah Gus Awis. Mas Malik kenal ya Gus Awis Jombang. Saya nggak tahu, beliau tiba-tiba ngecat admin penjualan Hilda berterima kasih, titip salam gitu buat penulis, terima kasih sudah menulis novel yang
perjuangan pemberdayaan perempuan, tapi latar belakangnya pesantren. Karena saat novel ini lahir itu pas ada ini loh Mas, ada kasus di pesantren Jadi beliau itu langsung respect banget dengan novel ini, dan saya juga kaget loh kok beliau punya novel ini. Saya kan nggak tahu kadang siapa aja yang beli kan Mas, saya nggak tahu. Iya gitu. Tapi Gus banyak yang GR nggak Mbak? Kegeeran tuh. Ya, misalnya seandainya saya Gus ya, itu saya pikir kayaknya ini nyeritain saya deh misalnya gitu. Karena Gus yang suka santri tidak 1-2 itu banyak banget. Nah, sayangnya Mas Malik, ini mungkin kalau yang Gus Sauki banyak yang kegeeran mungkin ya. Tapi kalau yang Mas Wafa ini kan tidak putranya Kiai. Saya menceritakan tidak putranya Kiai Pos ya. Jadi dia tuh hanya keponakannya Kiai. Dan Mas Wafa ini mungkin jarang lah Mas, kayaknya nggak ada mungkin ya Gus yang seperti Mas Wafa. Karena apa? Karena tokoh perempuannya kan punya cacat, dalam arti dia pernah jadi korban gitu loh. Korban yang sulit, laki-laki manapun lah, saya kira nggak Gus aja, laki-laki manapun akan sulit menerima kenyataan perempuan yang sudah enggak. Saya kira kalau laki-laki yang mazhabnya mazhab mubadalah, saya kira oke. Oh gitu ya Mas ya. Untung ada mubadalahnya Pak Fakih. Kalau laki-laki mazhabnya mubadalah oke. Saya orang yang dari awal banget hal-hal seperti itu oke gitu. Alhamdulillah, syukur deh kalau gitu. Orang dipersalahkan atas sesuatu yang tidak menjadi kesalahan dia gitu. Betul sekali. Jadi, nah kalau seperti itu aku malah bersyukur. Saya malah bersyukur Mas. Berarti sebenarnya ada ya wafa-wafa di luar sana. Ya. Nah, kalau kita nengok novel kawan kita yang satu lagi ya, saya harap suatu hari bisa hadir juga di forum ini. Gus Biru itu kan sampai rame banget, sampai teman-teman santri punya Gus Biru sendiri. Menurut saya Gus Biru itu, kalau saya bilang Gus Biru itu kayaknya ini deh gitu. Gus yang dari Kediri itu deh, yang menantunya Genjitan misalnya gitu. Ada yang lain, oh bukan, Gus Biru itu orang ini dari Sumenep. Kalau Gus yang sekarang ini sudah ada ini nggak Mbak? Ada prototipe Gus yang itu Gus dari dulunya? Gus dari mana? Enggak sih, kalau Gus dari mana itu enggak. Ya, pokoknya saya menggambarkan tokoh yang karakternya seperti itu. Cuman memang Mas, beberapa juga ada yang ngirim kayak japwapri ke saya gitu, terus di situ Mbak, aku bayangin Mas Wafa tuh seperti Gus ini, tuh ada screenshotan IG-nya Gus gitu. Terus aku bilang, oh iya itu ya mungkin seperti itu, karena saya gambarkan Wafa ini kan intelektual gitu kan, terus penulis dan dia mandiri gitu. Jadi beberapa memang ada teman yang menggambarkan Wafa itu kayak Gus ini, Gus itu, yang saya sebenarnya nggak kenal Gus ini seperti apa. Oke. Nggak terasa kita sudah hampir 1,5 jam ya, 1 jam 1:19. Kita nanti saya akan kembali ke Mbak Moyas untuk closing remark. Nah sekarang saya ke Kang Aang dulu. Kang Aang, wali-wali yang mau disebutkan tadi itu kapan? Nanti di closing remark atau sekarang? Ya, tapi tetap tidak bisa, banyak hal yang bisa saya sebutkan di sini ya. Lagi-lagi memang sulitnya ini jadi narasumber, ternyata berat. Jadi banyak orang yang luar biasa yang sangat concern untuk ngurusin anak-anak di sini kan. Nah saya sih cuma nemenin mainnya saja. Jadi saya setiap hari cuma senengnya aja, ketawa terus, main terus setiap hari. Nah, itu. Tapi paling tidak ada beberapa perempuan keren selain ya saya nih dari kecil sudah tidak bersama orang tua, jadi saya punya orang tua angkat gitu. Saya punya mama di Kediri, ini beliau juga banyak yang membimbing saya berproses karena beliau sangat sayang dengan banyak anak.
Terus ada jaringan yang tadi Mas Malik bilang, bagaimana teman-teman bule dan banyak orang datang ke sini. Ini ada Miss Tessa dari Inggris. Itu dulu dari udah 10 tahun lebih Miss Tessa itu. Jadi komitmennya luar biasa. Bukan cuma secara pribadi dia membantu kami, tapi juga keluarga besarnya di Inggris dan semua teman-teman jaringannya. Jadi dia ajak semuanya ke sini. Jadi ya, saya pernah main ke rumah saudaranya Miss Tessa di Inggris. Oh ya, Misu itu. Jadi kalau karakter Miss Tessa sama Misu, kira-kira saya seperti Misu, jenengan kayak Miss Tessa gitu loh, mazhabnya. Oke, jadi banyak orang dan yang membuat di sini semakin keren anak-anak yang tadi Mas Malik udah singgung, itu yang gila banget ngurusin banyak anak di sini, dari yang tadi sempat yang bayi dan yang lainnya. Itu ada Umi. Jadi Umi yang nggak pernah kenal lelah, yang ngurusin, yang masak, yang apa. Lagi-lagi saya bagian nemenin mainnya doang gitu. Saya jadi kalau ditanya saya apa susahnya, ya nggak ada susahnya, Kang, enak terus kok. Gitu. Jadi amalannya apa, Kang? Bisa dapat istri yang sekeren itu, menjadi teman membangun pendidikan sampai seperti sekarang ini, biar teman-teman yang nonton di sana tahu gitu. Oke, jadi saya sedikit cerita nih sama banyak teman-teman di sini. Saya dulu awal pertama kali pesantren masih kecil itu pernah di Buntut Pesantren Cirebon. Terus saya sempat di situ Bondo. Saya sempat ke Al-Hikmah Purwoasri. Nah, terakhir saya belajar dididik banyak oleh almarhum Kiai Haji Mujib Zuhri di Pondok Al-Matlab. Saking tidak maunya beliau disebut ini pesantren, kalau beliau kiai beneran, orang alim. Nah, tapi nggak mau juga disebut kiai dan nggak mau juga disebut pesantren. Akhirnya dia kasih nama Al-Matlab. Ini tempat anak-anak belajar katanya. Jadi ini saya dididik sama beliau yang luar biasa. Jadi ada kiai besar dengan ilmu yang sangat luar biasa, itu kayak malaikat. Kalau kami santri-santrinya yang nakal itu nyebut ini bukan manusia, ini malaikat ini. Jadi baik sekali. Nah, ketika saya di Buntut, ini kiai-kiai yang ada itu selalu menyampaikan ke santri-santri, kalian jadi santri Buntut itu bersyukur dan tidak perlu berat-berat untuk apa tadi Mas Malik nanya wiridan amalannya apa. Nah, tenang aja, anak-anak santri Buntut gak perlu lagi tirakat dan yang lainnya, karena pendiri kiai, pendiri Mbah Abbas, Mbah Mukoyim itu, para ulama pendiri Buntut itu sudah tirakat bukan cuma buat dirinya, buat cuma keluarga, anak keturunan, tapi santri-santrinya semuanya ditirakatin biar jadi orang. Nah, saya pikir ini mungkin salah satu. Jadi saya enak aja gitu tanpa ada tirakat-tirakat. Jadi sudah kiai-kiai kita kan sudah tirakat semua. Saya penikmatnya saja gitu. Oke. Silahkan closing remark, Kang, untuk teman-teman yang barangkali pingin bangun pesantren, atau teman-teman yang pingin berkomitmen. Kalau kayak saya ini kan pingin dianggap sebagai santri tapi nggak pingin bikin pesantren, juga nggak pingin mondok. Itu caranya ya main aja ke tempat teman-teman yang punya mondok gitu. Saya punya tempat main banyak banget. Oke, Cak Malik, kalau boleh nanti mungkin ada sekitar 2 atau 3 menit saya ada testimoni dari beberapa teman-teman yang pernah datang ke sini, boleh ya? Tapi closingnya adalah jika memang ini dianggap baik, kalau memang pesantren ini atau komunitas kami di sini dianggap baik, saya sampaikan bahwa teman-teman pesantren, teman-teman santri, alumni pesantren nggak sulit gitu loh, membangun pesantren itu tidak sulit. Jadi ayo sekarang silakan saja. Saya yang orang bodoh yang tidak punya ilmu, walaupun saya pernah pesantren lama gitu, tapi ternyata bisa gitu loh. Jadi banyak, asalkan ada kemauan, karena masih sangat banyak orang yang sangat butuh untuk ini. Saya aja sangat terbatas di sini, sehingga setiap tahun 200 orang sampai 300 orang lebih yang tidak bisa kami terima untuk di pesantren ini, karena kami sangat terbatas jumlah anak yang harus di sini. Walaupun tempat kami 2 hektar, asrama kami luas,
ada kolam renang dan fasilitas lainnya, tetap menurut saya untuk sebuah pendidikan yang ideal itu memang nggak boleh banyak orang. Jadi kalau memang bagus ya ciptakan lagi di tempat lain dengan jumlah sedikit dengan fasilitas yang bagus. Oke. Nah itu, jadi silakan dibuat saja dan ini mudah. Bahkan saya siap bercerita apapun kemudahan-kemudahan itu karena memang nggak ada kesulitannya gitu loh Kang. Jadi gampang, tenang saja, tenang. Nah, saya terakhir ini mau berbagi. Saya menyaksikan sebuah institusi yang tumbuh berkembang ibarat benih yang tumbuh, yang mentransformasikan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan ini. Dalam keadaannya seperti sekarang, tumbuh dari sebuah rumah singgah anak-anak jalanan Tegalambang, sekarang menjadi sebuah tempat pembelajaran yang luar biasa. To see the pesantren grow so quickly in 5 years, and to see the way in which support is provided from different people, even the story of where the land came from, a Catholic family. Puspita adalah lembah yang mempersiapkan anak-anak generasi harapan di masa mendatang. Dan mereka dibiarkan tumbuh tanpa aturan yang ketat. Makanya yang muncul adalah kreativitas, kemudian potensi-potensi, dan itu dibiarkan, dibimbing, itu menjadi luar biasa. Di mana mengajarkannya? Ya ini, praktekkan langsung. Di sini kan kita bisa membuat nilai-nilai yang penting. Jujur, positive thinking, kerjasama. Yang bukan hanya menjadikan dirinya menjadi orang yang hebat, tetapi dididik menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Insya Allah perubahan generasi muda Islam yang lebih unggul itu akan bersumber salah satu dari pesantren yang kita cintai. The students learn Islamic studies and Islamic teaching, and become the tolerant persons. The pesantren As-Salam can be a model for other modern pesantren in Indonesia. Kurikulumnya yang bebas, jadi santri boleh memilih belajar apa akan difasilitasi oleh pesantren. I think that's a really interesting way and a very fun way for the children themselves to grow up and to have their education. I see a lot of things and also the capability of the children over here. This is more or beyond, far beyond than my expectation. Indonesia negeriku. Everyone is really welcoming and kind. Kalian adalah orang-orang hebat yang ditunggu oleh dunia. Oke, Kang. Oke, terima kasih. Oh, surprise banget ini ada saya. Oke, lanjut. Oh, ini sebentar. Oke, terima kasih itu dari Kang Aang. Sekarang saya ke Mbak Muyas. Ini ada testimoni yang akan saya bacakan. Testimoni dari saya, dari Mbak Siva Ramadina. Mbak Siva mau ngomong sendiri atau saya baca saja? Mana Mbak Siva? Mbak Siva? Aja kayaknya, Mas. Oh, dibacain aja. Oke. Sebentar. Ya. Ini udah saya bacakan. Testimoni dari saya sebagai remaja membaca novel Hilda. Sebagai remaja, saya ini reading dyslexia. Jadi kalau membaca kadang-kadang kacau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Testimoni dari saya sebagai remaja membaca novel Hilda ini
dalam novel ini tergambar dengan jelas mengenai isu gender yang zaman sekarang sebenarnya masih banyak yang belum sadar mengenai keadilan gender ini. Keadilan gender ini diperkuat dengan dalil-dalil Al-Quran yang membuat saya cukup terkejut. Ternyata saya pun sebagai perempuan masih berpikir dalam sistem patriarki, katanya. Dalam hal ini saya menjadi tercerahkan sebagaimana Hilda ini sebagai perempuan menguatkan dirinya sendiri dan juga menyadarkan perempuan-perempuan yang lain dan juga laki-laki untuk lebih menghargai perempuan sebagai manusia seutuhnya. Hehehe, ada hehenya. Dan juga dalam novel ini mengangkat tentang pesantren yang membuat saya jadi tertarik mempelajari lebih tentang pesantren itu. Tentang pesantren itu sendiri, karena saya bukan santri dari pesantren. Namun Hilda mengemasnya dengan cerita yang tidak berat, lebih mudah diterima, namun tidak menghilangkan pesan-pesan utama yang ingin disampaikan. Terima kasih Ibu Muyas. Aduh, Ibu katanya. Terima kasih Ibu Muyas yang sudah menghadirkan Hilda dalam kehidupan remaja seperti sekarang. Melting saya membaca saja. Terima kasih Mbak Siva Ramadina. Dari mana Mbak Siva ini? Kayaknya ini Jogja deh Mas. Jogja ya. Oke Mbak Muya, silahkan kasih closing remark. Closing remarknya apa ya? Tadi ini yang Mbak Siva ini udah closing remark saya. Jadi teman-teman yang mungkin yang belum membaca novel Hilda dan semoga punya kesempatan membaca, semoga apa yang saya tulis ini sedikit ilmu yang saya punya dan saya kemas dalam novel ini semoga bisa membuat kita tersadar bahwa perempuan itu manusia seutuhnya dan pesantren adalah rumah aman bagi semua bahkan bagi korban kekerasan seksual gitu. Jadi lembaga pendidikan itu misalkan ada lembaga pendidikan yang kurang ramah, tapi tetap masih ada kok lembaga pendidikan yang apa ya istilahnya, yang merangkul, yang melindungi korban-korban seperti Hilda ini. Jangan pernah menyerah bagi teman-teman yang mungkin punya nasib sama seperti Hilda, karena masa depan itu masih panjang dan teman-teman berhak mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Gitu aja. Terima kasih. Wow, closingnya bikin saya kehabisan kata. Terima kasih Kang Aang, terima kasih Mbak Muyas, kawan-kawan yang di YouTube atau di channel yang lain. Itu tadi obrolan saya dengan sahabat saya. Ada Kang Aang yang luar biasa membawa anak-anak yang tidak punya kesempatan sekolah mendapatkan pendidikan yang sangat berkualitas. Dengan humble Kang Aang mengakui bahwa As-Salam adalah kesuksesan banyak sekali orang yang sudah bahu-membahu membantu, dan As-Salam adalah simbol dari kesuksesan voluntary. Bahwa di Indonesia ini kita punya nilai-nilai kesukarelawanan yang As-Salam membuktikan bahwa kesukarelawanan itu bisa membawa perubahan yang dahsyat, luar biasa. Kemudian Mbak Muyas memberi contoh kepada kita bahwa persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan Islamic teaching, hal-hal yang progresif, kampanye gender, kampanye kesetaraan, kampanye kemanusiaan itu tidak hanya bisa dilakukan di kelas-kelas atau di tempat-tempat yang nuansanya berat, tetapi bisa dikemas dalam cerita-cerita yang santai, yang asik. Dan sebenarnya kalau pesantren ini dianggap sebagai satu tempat yang elit bagi komunitas santri misalnya, dalam itu kan istana gitu, tetapi Mbak Muyas bisa bebas masuk ke ruang-ruang sempit, lorong-lorong pesantren dengan bebas, dan Mbak Muyas mempresentasikan itu, memperlihatkan kepada orang banyak, ini loh dalamnya pesantren. Bagi Anda yang belum pernah masuk pesantren, baca Hilda, Anda akan tahu dapur pesantren. Tidak hanya Hilda ya, tetapi di cerpen yang baru itu benar-benar dapur pesantren dibuka oleh Mbak Muyas di sana, yang sekarang sudah sampai pada seri ke-7. Terima kasih. Saya Imam Malik dari Sydney, Australia.
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat mempelajari dinamika pesantren dan pendidikan Islam. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.